siang semua. Terima kasih Pak Guru. Oke, baik. Silahkan dulu. Terima kasih Pak Guru. Baik, selalu semua. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Semangat, selalu semangat. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, saya mengecek dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Gisel dan Tika. Oh, 2 orang yang tidak ada. Kenapa? Sakit? Apa? Kamu kesana? Oh ya, tidak apa. Baik. 2 orang yang tidak hadir, yang semua hadir. Orang itu karena tidak ada alasan sakit. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, saya minta salah satu orang angkat doa. Doa, mari. Di depan mas, maju, angkat doa. Ya. Sikap gerak. Yang sikap gerak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silahkan dulu. Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran berikut, saya ingin bertanya sedikit. Siapa tahu angkat tangan? Ya? Siapa tahu angkat tangan? Kalau lambang sila ketiga, gambar apa? Lambangnya apa? Sila ketiga dalam Pancasila. Yang disuruh pohon beringin. Harus tepuk salut untuk dia dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Cukup. Baik. Sekarang kita mulai dengan pelajaran baru, yaitu temanya, subtemanya itu asal temanya itu adalah pahlawan. Nah, kalau kompetensi intinya itu menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan indikator kompetensi dasarnya itu sudah kita memahami hubungan simbol dengan makna sila Pancasila. Indikator pencapaian indikatornya itu adalah menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Jadi pagi ini kita mau bicara lanjut dengan sila keempat Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran yang kita harus tahu itu adalah setelah berdiskusi siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Baik, sebelum kita mulai, coba kita berdiri menyanyi salah satu lagu dulu. Menyanyi salah satu lagu. Garuda Pancasila. Tahu gak lagu ini? Tahu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, satu kali lagi. Tepuk Pancasila.
ini kita sudah bagi kelompok memang, ada saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ini saya bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, yang lain dengar. Ini kelompok apa kedua? Yang lain belum? Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 4 dengan kami siang. Terus. Siang. Selamat siang. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan. Pertanyaan yang pertama, tulislah 2 suku kata dan arti dari Pancasila. Yaitu adalah Pancasila. Yang pertama adalah panca, artinya 5, sila artinya dasar atau asas. Yang dibentukkan menjadi panca dan sila artinya 5 dasar atau 5 asas. Pertanyaan yang kedua, tulislah bunyi sila keempat Pancasila. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pertanyaan yang ketiga, tuliskan 3 makna dari simbol sila keempat. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat dan keputusan orang lain. Yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, menghargai setiap keputusan. Ketiga, 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi. 3. Bijak dalam menyelesaikan masalah. 4. Pertanyaan yang keempat, tulislah 5 sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat dan keputusan orang lain. Yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk kembali. Mana hasil kerja? Ya, berikut mungkin kelompok yang berikut yang mana yang sudah selesai? Kelompok 2 kan? Kedua belum selesai. Kelompok 1, ya silakan bacakan hasil diskusi kami. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Pertanyaan pertama, tuliskanlah 2 suku kata dan arti dari Pancasila. Yaitu berarti 5, panca berarti 5 dasar dan sila yang berarti asas atau dasar. Pertanyaan yang kedua,
Kedua, tuliskan Pancasila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan kedaulatan. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan 3 makna dari simbol sila keempat, yaitu mendahului kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi. 3. Bijak dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, tuliskanlah 5 sikap yang mencerminkan sila keempat. 1. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. 3. Menghormati dan menghargai pendapat dan keputusan orang lain. 4. Selalu mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan. 5. Menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih. Yang ketiga kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sudah selesai kelompok 2. Selesai kelompok 2. Silakan. Lanjutkan hasil. Hari ini saya akan mempresentasikan kerjasama kelompok 2. Pertanyaan pertama, tulislah 2 suku kata dan arti dari Pancasila, yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. 2. Tulislah bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Tulislah 3 makna dari simbol keempat. 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi. 3. Bijak dalam menyelesaikan masalah. 4. Tulislah 5 sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. 1. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. 3. Menghormati dan menghargai pendapat dan keputusan orang lain. 4. Selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 5. Menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. 3, ya oke. Kelompok 3 silakan maju presentasikan hasil isi. Ya, silakan kelompok 2. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, tulislah 2 suku kata dan arti dari Pancasila. 2 suku kata dan arti dari Pancasila adalah panca berarti 5 dan sila berarti prinsip, asas atau dasar. Pertanyaan kedua, tulislah bunyi sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaan yang ketiga adalah tulislah 3 makna dari simbol sila keempat. 3 makna dari simbol sila keempat adalah 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi. 3. Bijak dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaan yang keempat, tulislah 5 sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. 5 sila yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah 1. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. 3. Menghormati dan menghargai pendapat dan keputusan
4. Selalu mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. 5. Menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Sekian laporan hasil diskusi kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk semangat dulu untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Ya, so yang lain ada masukan sedikit? Tidak ada? Ada yang mungkin ada yang komentar sedikit dari kelompok yang lain, mungkin ada jawabannya salah atau benar semua? Ya, Bara, jawab. Kelompok 3 disalah. Salah nomor berapa yang salah? Yang dia punya. Ini adalah pilih negara Indonesia. Ya dong? Nah, nama ini terdiri dari 2 suku kata berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta, yaitu panca, artinya Lima. sila, artinya asas atau dasar. Maka Pancasila itu berarti 5 asas atau 5 dasar. Nah, itu. Nah, dari situ terdiri atas 2 suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, sila berarti dasar. Doa asal arti Pancasila itu adalah doa 5 dasar. Nah, Pancasila ini merupakan apa? Rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada makna. Jadi ada makna-makna dari Pancasila itu ada 3 makna. Kalau bunyi Pancasila itu ada tahu Pancasila apa bunyinya apa? Sila keempat itu berbunyi kerakyatan apa? Berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ada makna dalam sila keempat ini. Yang pertama itu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Dan dalam pelaksanaan di dalam negara kita ini, terutama kita harus mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dalam pelaksanaan itu harus mengutamakan kepentingan umum, jangan mendahulukan kepentingan pribadi. Jelas? Yang kedua itu adalah cinta permusyawaratan dan demokrasi. Cintai permusyawaratan dan demokrasi. Dan yang ketiga itu adalah bijak dalam menyelesaikan apa? Masalah. Artinya ada suatu masalah itu perlu diselesaikan dengan apa? Baik. Harus dimusyawarahkan bersama-sama supaya jangan terjadi sesuatu. Kalau ada kata diselesaikan dengan apa ini, maka akan terjadi negara kita tidak aman. Tapi kalau negara kita ini mau saya baik-baik, berarti kita harus apa? Musyawarah bersama. Nah, itu yang ketiga. Yang berikut makna dari sila keempat itu. Ada beberapa makna yang perlu kita pahami dan kita harus laksanakan. Yang pertama itu adalah
mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan keputusan. Jadi kalau kita ada masalah di dalam keluarga atau dalam sekolah itu kita musyawarah bersama. Atau ada sesuatu yang kita harus kerjakan, kita musyawarah bersama baru bisa. Kalau sepakat baru kita laksanakan. Dan yang kedua itu adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, di dalam kemasyarakatan, di dalam suatu kemasyarakatan, di lingkungan masyarakat itu kita perlu mengutamakan apa? Yang nomor 2 itu kita mengutamakan tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Artinya kita tidak boleh, kalau ada sesuatu tidak boleh memaksakan dia supaya kalau ikut saya, kalau ikut ini. Nah itu berarti ya tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ada itu yang makna yang kedua. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat dan keputusan orang lain. Nah, di dalam musyawarah bersama itu jelas kita harus saling menghormati musyawarah dan pendapat. Kalau memang sampai saat ini dia yang kita di sini harus mendengar, berarti kita menghargai dia. Tetapi kalau saya kamu nah berarti tidak menghargai. Ya, betul kan? Betul. Ada teman di sini kita mendengar. Karena kita menghargai pendapat dia. Ente dia itu dia punya salah atau benar, itu kita harus mendengar, nanti baru ada tanggapan. Jadi yang ketiga itu adalah apa? Menghargai pendapat dan keputusan orang. Dan yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kita sahabat sendiri bermasyarakat itu harus selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah misalnya contoh salah satu misalnya, hari Jumat itu kita harus kerja gotong royong ya, kita sama-sama di sana, kita harus ikut kerja bakti gotong royong. Nah itu berarti itu karena umum. Bukan ini hari orang ada di kerja bakti di sana, kita kerja kita punya di situ. Berarti bukan. Kalau ada yang bergotong royong berarti kita sama-sama. Nah, berarti itu adalah kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Nah, ini berarti kita harus menghargai setiap hasil keputusan. Dia punya keputusan sudah putus bulat, maka kita harus laksanakan. Bukan kita sudah memutuskan begini, maka tidak dilaksanakan. Nah, itu berarti tidak menghargai. Iya dong? Ya. Oke baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Yang sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti tidak ada yang bertanya? Ya. Oke, kalau begitu saya yang bertanya saja. Atau ambil kertas kita latihan. Masing-masing ambil kertas kita. Ambil kertas, tulis nama, kerja masing-masing. Ya, ambil kertas. Sila keempat dalam Pancasila. Ya, saya pelan-pelan. Tulis. Apa sila keempat? Apa bunyi sila keempat dalam Pancasila? Tulis. Nomor 1. Tuliskan minimal 2
makna dari sila keempat Pancasila? Dua saja. Minimal dua. Sudah. Ya, sudah harus kumpul. Ya, kumpul sudah kumpul. Ya, sudah selesai kumpul. Sudah selesai kumpul. Ah, ya. Oke. Ya, sudah. Ya. Mulai 90 angkat tangan. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa yang dapat nilainya 85? Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, siapa yang dapat nilai 80? Angkat tangan yang dapat dalam. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa yang dapat nilai 75? Angkat tangan. Ya, berapa orang? Oke, tepuk salut untuk tiga ini. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Oke, anak-anak, pelajaran kita untuk siang hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita minggu depan kita belajar lagi, yaitu kita melangkah lagi ke sila kelima, yaitu sila kelima punya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Belajar lagi untuk sila kelima. Kita lanjutlah lagi sila kelima. Baik, sebelum kita pulang, mari satu anak angkat doa penutup. Ya, tidak apa-apa. Kita doa. Untuk doa kita pulang. Doa siang kita pulang. Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang selama-lamanya. Dalam Bapa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Siap, gerak. Beri salam, gerak. Selamat siang, Aku. Selamat siang. Kita pulang dalam baik-baik, dalam hati-hati di dalam ya.